Jawaban tegas Tardozzi, Marquez terbaik atas Rossi. Pecco merasa terpukul dan pilih hengkang. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Rivalitas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez kembali menyala musim ini. Setelah The Baby Alien meneror prestasi The Doctor sebagai juara dunia 9 kali. Sempat terlihat akan pensiun dini karena cedera parah dan krisis prestasi. Marquez terlahir lagi berkat keputusan-keputusan penting yang diambil. Operasi jilid 4 pada lengan kanan dan meninggalkan segalanya untuk motor kompetitif mendorong si Baby Alien yang usianya sudah kepala 3 itu ke peta persaingan. Marquez menunjukkan dominasi dengan meraih 25 kemenangan dan 6 podium lainnya dari 34 balapan yang diperlukan untuk mengunci gelar juara dunia. Pembalap asal Cavera itu memang sudah menjadi fenomena sejak kemunculannya di kelas para raja pada 2013 silam. Ditambah fakta bagaimana dia melewati periode sulit yang berlangsung selama 4 musim. Marquez menegaskan legasi sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Di sisi lain, Rossi juga memiliki warisannya yang mana lebih dari sekedar 9 gelar juara dunia dari semua kelas. Rossi menciptakan dongeng perlawanan ketika keluar dari Honda yang sedang jaya-jayanya untuk membuktikan kualitasnya bersama Yamaha yang sedang berjuang pada 2004. Selain itu, karisma pria asal Tavulia itu sukses menghipnotis khalayak ramai hingga mengubah MotoGP dari olahraga niche menjadi olahraga mainstream. Rossi juga sangat dekat dengan kebangkitan hebat saat memimpin klasemen MotoGP hingga akhir saat usianya sudah uzur, yaitu 36 tahun pada 2015. Malang perseteruan dengan Marquez yang meledak di Sepang memicu kegagalan pahitnya untuk menggenapi jumlah gelarnya setelah dianggap habis karena bencana di Ducati. Saat perdebatan soal siapa yang lebih hebat sudah panas, makin runyam lagi kalau topiknya siapa yang lebih bertalenta. Tak cukup Marquez dan Rossi, Casey Stoner selaku juara MotoGP 2 kali sekaligus pawang pertama Ducati di ajang prototipe juga masuk dalam pembicaraan. Namun Tardozzi punya cara tersendiri untuk menjawabnya. Tujuan seorang pembalap adalah memenangi kejuaraan, ucap Tardozzi. Pertama memenangi balapan, kemudian kejuaraan. Talenta murni adalah sekian persen yang diperlukan pembalap untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pungkas David Tardozzi. Menurut Tardozzi, paling penting adalah menyatukan talenta itu dengan faktor-faktor lain untuk bisa mewujudkannya. Talenta saja tidak cukup dan Tardozzi punya contohnya. Salah satu pembalap paling bertalenta yang pernah saya lihat sepanjang karir adalah Anthony Gobert. Dia punya talenta alami seperti Casey Stoner. Dan apa yang diraih Anthony Gobert? Talentanya luar biasa dan dia melakukan sesuatu bersama Suzuki pada tahun pertamanya di 500cc yang tidak dapat dilakukan pembalap lain. Akan tetapi talenta saja tidak memenangkan gelar juara. Kita butuh lebih dari itu, ucap pria berumur 66 tahun asal Ravenna. Di samping itu, Tardozzi juga tidak luput soal masalah yang dialami Pecco Bagnaia. Tardozzi pun meminta semua pihak untuk tidak mengganggunya hingga seri balapan di Australia. Dia tentu berharap Bagnaia bisa segera bangkit. Tak ayal Bagnaia sangat terpukul dengan hasil buruk di Indonesia. Tardozzi mengatakan kekecewaan besar sedang melanda 2 kali juara MotoGP tersebut. Kekecewaan ini sangat besar bagi Pecco dari akhir pekan yang dominan hingga akhir pekan seperti ini, ujar Tardozzi. Kami percaya pada Pecco dan kami akan terus percaya padanya. Analisis yang harus dilakukan Gigi D'Allegna dan para teknisi di Bologna sangat mendalam, sambungnya. Tardozzi bahkan tidak ragu menyebut Bagnaia sedang kena mental setelah seri balapan di Indonesia. Oleh karena itu, Tardozzi tidak ingin ada pihak yang mengganggu Bagnaia hingga balapan berikutnya. Jelas dia sangat terpukul saat ini, bahkan lebih sebagai pribadi daripada sebagai pembalap. Kami ingin melindunginya dan emosinya, tutur Tardozzi. Jika dia sampai meneteskan air mata, situasinya tetap sama. Lebih baik membiarkannya sendiri agar dia bisa tampil di Phillip Island, Australia, tukasnya.